Jadi apakah pada saat kita servis AC itu harus ditambah freon? Nah, jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu. Nah, jumpa lagi dengan kursus AC gratis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema ya, yaitu apakah pada saat kita memanggil teknisi AC atau pada saat kita servis AC, apakah harus mengisi freon? Ya, apakah harus mengisi freon? Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke tutorial selanjutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari video kita. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja membahasnya ya. Nah, tema kali ini langsung ya. Apakah pada saat kita memanggil teknisi AC, apakah itu harus satu paket dengan tambah freon ya? Nah, jadi kita akan menjawabnya ya di sini. Nah, jadi sebelum kita menjawab pertanyaan ini ya, ini khusus untuk para teknisi AC ya, dimanapun berada, kita tidak ada niat ingin menjatuhkan, tapi ini adalah buat edukasi buat para teknisi ya, agar para teknisi itu mengutamakan kerja yang baik ya, kerja yang maksimal, dan yang paling penting adalah kejujuran ya. Jadi kita akan menjawabnya. Jadi apakah pada saat kita servis AC itu harus ditambah freon? Nah, jawabannya tidak ya. Sekali lagi, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena pada saat kita cleaning AC ya, apalagi misalkan AC baru ya, baru setahun 2 tahun ya, itu tidak perlu ya, nah yang namanya tambah freon atau isi freon ya. Jadi yang perlu teman-teman tekankan di sini ya, atau para customer di sini ya. Jadi untuk AC ya, selama tidak ada kebocoran pada unit, misalkan di bagian evaporator, di bagian pipa AC ya, ataupun di bagian kran outdoor ya, itu rata-rata seperti itu ya teman-teman. Jadi pada saat Bapak dan Ibu sekalian ya memanggil teknisi AC ya, terus di situ para teknisi, misalkan teknisi itu menanyakan pada Bapak Ibu sekalian, maaf Ibu, apakah mau ditambah freon sekalian? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Jikapun mau tambah atau isi freon ya, itu harus dicek dulu ya, harus dicek dulu apakah ada kebocoran ya. Jika di bagian evaporator, di bagian pipa, di bagian outdoor itu tidak bocor ya, itu tidak teman-teman para teknisi tidak perlu ya menambah freon ya, kecuali ada kebocoran di evap di pipa. Jika bocor di evap, sebaiknya langsung dicek bocoran ya, dilakukan pengelasan, vakum, dan isi freon ulang ya. Isi freon itu lebih baik seperti itu ya, untuk AC dengan menggunakan R32 maupun R410 ya. Jika freon sudah bocor ya dan hilang 50%, itu pada saat kita melakukan las ya, nanti freon sisanya itu harus dibuang ya. Kenapa? Karena jika freon ya, jika tidak dibuang itu kan pada saat bocor itu angin itu masuk melalui sela-sela yang bocor tadi ya, secara tidak langsung itu sirkulasi udara di luar disedot melalui pipa yang bocor itu masuk ke area dalam pipa. Jadi sebaiknya
setelah dilakukan pengelasan ya, freonnya harus dibuang dan diisi dengan freon yang baru ya. Itu adalah kunci agar freonnya AC-nya awet ya. Itu satu. Yang pertama, jika ada tambah freon atau isi freon itu pasti ada kebocoran ya. Yang kedua, bocor di pipa. Jika teman-teman atau bapak ibu memerintahkan teknisi untuk mengecek bagian bocoran, misalnya di evaporator aman, lanjutnya cek di bagian pipa AC. Jika bocor di bagian pipa AC, biasanya itu pipa AC menggunakan ketebalan 0,4 0,5. Nah, itu sangat rawan sekali kebocoran ya. Karena untuk freon yang sekarang itu menggunakan R32 dan R410 itu tekanannya sangat tinggi dan sangat dingin ya. Jadi jika pipa Bapak Ibu sekalian itu menggunakan pipa dengan ketebalan 0,4 dan 0,5, jika terjadi kebocoran di pipa, sebaiknya diganti dengan menggunakan pipa AC yang dengan menggunakan minimal 0,6 mm ya. Lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi 0,8 mm. Dan jika di bagian pipa tidak bocor, nah teman-teman cek di bagian outdoor. Biasanya itu terjadi kebocoran pada jalur kran ya, kran outdoor. Di situ di bagian outdoor itu ada dua keran ya, dan keran kecil dan keran besar ya. Rata-rata itu terjadi kebocoran di keran yang besar ya, rata-rata. Dan itu nanti Bapak Ibu sekalian tinggal memerintahkan kepada teknisi, silakan dicek bocoran, diperbaikin ya, atau dilas. Nah, barulah nanti bisa dilakukan vakum dan tambah freon gitu ya. Nah, itu ya caranya. Jadi sekali lagi kami ingatkan pada para Bapak Ibu sekalian, jadi pada saat Bapak Ibu sekalian servis AC itu tidak perlu tambah freon, kecuali bocor freon, itu pun harus diperbaikin terlebih dulu. Percuma kalau hanya tambah freon ya, karena masalahnya ada kebocoran freon. Jika kebocoran freon hanya ditambah freon, nanti seminggu 2 minggu freonnya habis lagi ya. Jadi sebaiknya jika mau tambah freon dicek terlebih dahulu kebocorannya di mana ya, seperti yang sebelumnya kita bahas ya. Nah, oke, para Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Silahkan di-share banyak-banyaknya dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.